Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala rahmat Allah, karunia-Nya serta barakahnya di bulan ini, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang kita harus diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita, sedekah kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan seluruh amal ibadah kita. InsyaAllah siapa yang mampu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketetapan Allah dan yang disunahkan oleh Rasulnya, InsyaAllah mereka akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan siang hari ini, tadi apa temanya? Bersih harta, bersih jiwa. Saya baru tahu sekarang nih temanya apa, insyaallah. Bersih harta, bersih jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fashalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah perintah kepada kita untuk apa? Orang-orang yang bertugas mengambil zakat, khudh, ambillah min amwalihim shadaqatun, dari harta-harta mereka yang memiliki kekayaan, zakatnya. Allah sebut di sini fungsi zakat ada dua. Pertama, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta yang kamu keluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya akan membersihkan hartamu itu. Wa tuzakkihim biha, dan akan menyucikan jiwa mereka dengan mengeluarkan hartanya itu. Lalu Allah perintahkan kepada amin-amin yang memungut zakat, fashalli 'alaihim, lalu doakanlah mereka, berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu kepada orang-orang yang mau menunaikan zakat, menunaikan infak, menunaikan sedekah akan menjadi ketenangan bagi mereka. Tujuan utama Allah perintahkan kita zakat, kita berjihad dengan harta, ternyata supaya harta kita bersih, supaya jiwa kita suci. Yang berat sesungguhnya ketika menyucikan jiwa, ketika menyucikan harta, insya Allah kita mampu membayar zakat, kita mampu keluarkan zakat, kita mampu segalanya, tapi menyucikan jiwa ini berat. Sungguh, apalagi Allah perintahkan yang paling baik ibadah di bulan Ramadan itu ternyata bagaimana kita menyucikan jiwa. Maka Rasulullah menyebut bulan Ramadan Syahrus Sabur, bulan yang harus kita meningkatkan kesabaran kita, sebab sucinya jiwa tergantung dengan bagaimana kesabaran kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada Allahu bi affin illa 'izzan wa ma tawadda'a 'adukum illa Allah illa rafa'ahu Allah ta'ala." Kata Rasulullah, sedekahmu tidak akan mengurangi hartamu. Demi Allah, dengan ayat ini Allah hendak sampaikan kepada kita melalui Rasulnya, orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang membayar infak, yang bersedekah, harta-harta yang dikeluarkan itu tidak pernah akan mengurangi hartanya. Secara materi,
secara hitungan matematis, dengan berkurangnya harta kita karena dikeluarkan zakat, dikeluarkan infak, dikeluarkan sedekah, nilainya berkurang secara materi. Sebut saja kita punya harta 1 juta, zakatnya 25.000, 2,5%. Kemudian kita keluarkan pula apa? Infaknya, silakan misalkan 100.000, sedekahnya misalkan 50.000, berarti sudah berkurang berapa? 175.000. Harta kita nggak 1 juta lagi. Nilainya sudah berkurang, tapi sedekah yang kamu keluarkan berupa kebaikan dengan ikhlas karena Allah, Allah berikan jaminan di dalam Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menghancurkan, Allah akan memusnahkan orang-orang yang memakan riba, yaitu yang menambah hartanya dengan cara yang tidak halal. Tapi justru orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dalam rangka zakatnya, infaknya, sedekahnya, yurbis sedekah, Allah akan menyuburkan hartanya, dijamin oleh Allah disuburkan hartanya, bertambah barokahnya, bertambah kebaikannya. Secara materi berkurang, tapi Allah akan ganti dari sisi yang lain. Boleh jadi ketenangan hati, boleh jadi ketentraman, boleh jadi kesehatan, boleh jadi ketika kita mampu beramal ibadah lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan harta kita infakkan, Allah ganti dengan yang lain. Surbi sedekah, yurbi sedekah tadi disebutkan oleh Allah sedekah-sedekah kita bukan secara materi diganti lebih banyak saja, tetapi dengan yang lain. Boleh jadi secara materi berkurang, atau mungkin tidak bertambah, atau hanya sedikit, tapi disuburkan dari yang lain. Sebab dengan menyuburkan harta itu, insya Allah doa Rasulullah kepada Allah senantiasa beliau meminta tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan tayyiban, rizki yang halal, rizki yang baik. Maka Rasulullah SAW apabila berdoa berkaitan dengan harta, dengan rizki, beliau tidak rakus ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, apa doanya Rasulullah? Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki yang telah Engkau berikan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad menguatkan akidah, menguatkan harta, menguatkan badan, menguatkan agama, menguatkan ilmu. Karena dengan ilmu bertambah, akidah bertambah, badan sehat, semua tujuannya pasti berpikir lillah, untuk ketaatan ibadah kepada Allah. Sebab ciri orang diberi oleh Allah kebaikan daripada hartanya, diberi oleh Allah kebaikan daripada suci jiwanya. Apa kata Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam? Apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi'abdihi khairan, jika Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihuhu fid-din, Allah akan berikan kepada hamba itu kefakihan dalam agama. Boleh jadi harta kita tidak bertambah secara materi, tapi Allah berikan pemahaman dalam agama, ilmu-ilmu agama. Dia akan ringan dalam menjalankan agama, walaupun secara rizki barangkali pas-pasan. Kenapa ini terjadi? Karena suci jiwanya, kesabaran yang dimiliki oleh hamba itu. Maka hamba yang terbaik, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh beruntung, sungguh mengagumkan orang-orang muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Mereka orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka, kata Rasulullah? Yaitu orang-orang yang ruziqa kafafan, apabila diberi oleh Allah rezeki, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak menuntut lebih. Kalau diberi segitu, itulah pemberian Allah. Dia merasa cukup dengan itu. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan mereka yang muslim yang sejati, yang taatnya benar-benar adalah ruziqa kafafan, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, afif. Dia merasa ikhlas menerima dengan lapang dada. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, kurang alhamdulillah, lebih alhamdulillah. Dia berpikir bagaimana menjadikan harta ini barokah.
Maka orang yang diuji oleh Allah dengan harta, ketika tidak mampu dia dalam kesabaran dalam hartanya, boleh jadi ketika dapat harta melimpah ruah, dia makin kotor jiwanya karena makin jauh dari Allah. Tapi justru seorang hamba diuji dengan kekurangan materi, boleh jadi dia makin menyucikan jiwanya karena makin mendekat dengan Allah. Karena hakikatnya seorang hamba biasanya dekat dengan Allah ketika diuji dengan musibah, dengan kesulitan, dengan kekurangan. Iya manusia. Tapi siapa yang hebat? Orang yang diuji oleh Allah baik dengan harta melimpah ruah, dia tetap bersyukur pada Allah dan dia sabar dalam menjalankan aturan Allah. Diuji dengan kesulitan pun tetap bersyukur pada Allah. Maka agar harta kita selalu menyucikan jiwa kita, membersihkan harta kita halalan thayyiban mubarakan di sisi Allah. Ada salah satu kunci, kata Rasulullah begini, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa pesan Rasulullah SAW kepada kita agar timbul rasa syukur pada diri kita, tidak rakus dengan harta kekayaan yang dipegang oleh orang lain? Rasul berpesan, unzuru ala man huwa asfala minkum wa la tanzuru ala man huwa fawqakum huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Lihat orang-orang yang ada di bawah kamu, yang lebih susah dari kamu, yang lebih miskin dari kamu, yang lebih menderita dari kamu. Jangan kamu lihat orang-orang yang di atas kamu, yang lebih sukses, yang lebih hebat, yang lebih melimpahkan hartanya. Jangan, kata Rasulullah. Kalau kamu senantiasa melihat ke bawah orang-orang yang lebih susah dari kita, bahwa azzaru alla tazzaru nikmatallahi alaikum, niscaya kamu akan tidak pernah menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kalau kita dapat gaji katakanlah 5 juta, kita lihat yang punya gaji presiden direktur 50 juta, pasti panas hati kita. Mengeluh terus, ya Allah kerja dari pagi sampai malam, segini dapatnya. Itu direktur cuma datang terlambat, tanda tangan pulang lagi 50 juta. Dia akan mengeluh. Tapi coba lihat ketika ada orang di bawah kita gajinya cuma 2 juta. Alhamdulillah, gajiku 5 juta. Tapi Pak, bagaimana mungkin sekarang 5 juta untuk cicilan rumah, untuk mobil, untuk anak sekolah, mana cukup? Sesuaikan kebutuhan kita dengan kemampuan. Kenapa banyak gak cukup? Karena kita berangan-angan lebih, sementara kemampuan sekian. 5 juta gaji sesuaikan dengan 5 juta yang kita miliki. Silakan katakanlah mencicil rumah, mungkin 1 juta, mengisi mobil barangkali 1 juta, sisanya untuk kebutuhan keluarga. Itu mampunya, itu yang kita miliki. Halalan thayyiban mubarakan. Manusia umat Islam khususnya di negara kita, bahkan tiap hari dalam hidupnya dipenuhi dengan hutang. Lalu bagaimana akan baroah? Demi Allah Bapak Ibu, tidak pernah Rasulullah berhutang kecuali untuk beliau makan, untuk beliau hidup. Pernahkah Rasulullah berhutang untuk bangun rumah megah? Pernahkah Rasulullah berhutang untuk membeli unta mewah? Pernahkah Rasulullah berhutang untuk membeli perabotan, perhiasan? Demi Allah tidak. Wallahi tidak. Rasulullah berhutang karena beliau tidak punya makanan untuk istri-istri beliau. Tapi apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang? Hidupnya dari langkah ke langkah, dari menit ke menit, dari detik ke detik selalu menanggung hutang. Cicilan rumah hutang, boleh asal mampu. Cicilan mobil hutang lagi, belum untuk beli ini itu. Bahkan banyak orang Islam makin banyak kartu kredit di kantongnya, makin bangga padahal itu hutang semua. Kenapa kita mesti dibebani dengan hutang? Bagaimana sebelum kita membayar hutang lalu kita mati? Lalu bagaimana harta kita akan barokah? Bagaimana jiwa kita akan suci? Allah tidak mengajarkan kita berhutang. Bahkan yang diperintahkan Allah, kita memberi hutang. Subhanallah. Siapa yang ingin jiwanya suci, siapa yang ingin kemudian dibersihkan hartanya, apabila kita mampu membantu-bantulah orang, jangan dibebani bunga. Kotor nanti hati kita, kotor nanti harta kita. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 280, betapa indah ajaran Islam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berhutang piutang. Apa kata Allah dalam ayat ini ketika mengingatkan kepada kita orang-orang yang mampu untuk membantu? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang kepadamu dalam kesulitan, dalam kesusahan, fanadhiratun
masratun ila maisarah. Berilah tangguh, berilah waktu sampai orang itu punya kelapangan untuk membayar. Tapi barang siapa anta sodaqah, barang siapa yang mensedekahkan hartanya yang dia hutangkan kepada orang, bukan dia dibebani bunga, tapi dia sedekahkan, dia ikhlaskan, baik sebagian hutangnya atau seluruh hutangnya. Wallahu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu wahai umat Islam jika kamu mengetahui. Umat Islam tidak diajarkan oleh Allah rakus dengan harta, tidak. Tapi umat Islam tidak diajarkan untuk lemah, tidak punya harta, tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat, Rasul menggunakan kata-kata qawi bukan ghani. Kalau ghani itu kuat secara harta, kaya, tapi ini qawi, kuat menyeluruh. Hartanya kuat, imannya kuat, akhlaknya bagus, kesabarannya bagus, semua amal ibadahnya bagus. Kalau ada mukmin yang seperti ini, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin-mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, kata Rasulullah. Akan tetapi pada tiap-tiap seorang mukmin mereka memiliki kebaikan. Ada satu sisi orang punya harta melimpah, dia kuat dalam sedekah, kuat dalam infak, kuat dalam beramal, tapi boleh jadi secara ilmu lemah. Tapi ada sebaliknya orang yang ilmunya kuat, dia berinfak dengan ilmunya, beramal dengan ilmunya, bersedekah dengan ilmunya, membagi dengan ilmunya, mengingatkan orang dengan ilmunya, tapi hartanya pas-pasan, dia tidak banyak sedekah kecuali hanya sekedar, maka dia kuat dengan ilmu. Tiap-tiap umat Islam yang beramal dengan amal yang dimilikinya, wa fi kullin khairun, tiap-tiap umat mukmin masing-masing memiliki kebaikan. Ada orang yang kebaikannya dari sisi sini, yang lain tidak. Dari sisi yang satunya lagi tidak. Yang terpenting, ikhlas. Hendaklah kalian beringin salah alama yang baik, bersungguh-sungguh dalam kita berbuat sesuatu yang memberi manfaat. Apakah melalui materi, apakah melalui amal, apakah melalui sifat, atau yang lain, yang penting bermanfaat. Wasta'in billah, dan ingat, mintalah perlindungan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Idza asabaka syai'un, apabila salah seorang di antara kalian ditimpa suatu musibah, falyaqul, maka ucapkanlah ketika kita ditimpa musibah, dan ini yakini bahwa dari Allah. Qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ucapkan ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wala taqul, jangan kalian katakan law anni fa'altu kada kana wa kada wa kada. Jika seandainya aku tadi tidak berbuat begini, niscaya tidak akan begini dan begitu. Jangan kita katakan demikian. Fa inna lahu taqtabu 'amal syaitan. Karena sesungguhnya kata-kata jika itu membuka amal syaitan. Nyesel saya, coba jika saya nggak ngasih utang sama dia, duit saya nggak hilang. Sudah terjadi kok. Nyesel saya, kenapa tadi pergi keluar bawa dompet kecopetan. Coba kalau nggak bawa dompet, sudah terjadi kok. Kadang-kadang urusan sepele, seseorang bepergian naik mobil beserta kawannya, di depan begitu keluar kantor, wah macet, enak lewat mana ini? Ke kanan? Apa ke kiri ya? Atau kita lurus ya? Kayaknya enakan kiri deh. Lurus ke kiri, lebih parah macetnya. Gara-gara kamu tuh suruh ke kiri, macet kan? Ini sepele dalam kehidupan sehari-hari. Jangan katakan itu. Ini sudah qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Allah berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau itu tertanam pada diri seorang muslim, tertanam pada diri seorang hamba, insya Allah berapapun harta yang dititipkan oleh Allah padanya, barokah. Karena sungguh ada hamba-hamba yang kemudian rakus dengan harta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham wal qatifah, ila yaqa radiya, ila lam yaqa lam yarda.
Celaka orang-orang yang menyembah dinar, orang-orang yang menghambakan diri kepada dinar, harta-harta, kepada dirham, harta-harta perak, harta-harta emas dan katika, dan orang-orang yang mengagungkan pakaian, yang mengagungkan perhiasan, aksesoris. Ila apabila dia diberi oleh Allah, diberi kekayaan, melimpah diberi pakaian, perhiasan, dia ridho, senang. Ini dari Allah. Ini menganggap seolah-olah Allah baik dengannya. Inilah manusia yang terjadi sebagaimana Allah firmankan di dalam surat 89, surat Al-Fajr, ayat yang ke-15. Wa kana al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka itulah manusia. Adapun kebanyakan manusia, kata Allah, apabila diberi nikmat oleh Allah, diberi rizki cukup oleh Allah, diberikan kekayaannya oleh Allah, mereka berbangga diri, fayaqulu rabbi akraman. Mereka menganggap Rabbku sedang memuliakanku. Ini Allah baik banget sama aku. Saya itu apapun diberi oleh Allah, sombong. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia diuji oleh Allah, dibatasi rezekinya Allah, dikurangi hartanya oleh Allah, dia berkata, rabbi ahanan, ya Rabbku, Engkau sedang menghinakanku. Itulah manusia. Maka kata Rasulullah, idza lam yaqta lam yarda. Manusia itu kalau tidak diberi kekayaan, tidak diberi harta, dia tidak ridho. Bahkan dia mengeluh, ya Allah, salah apa saya, dosa apa saya sudah puasa, yang wajib, yang sunnah, saya sudah sholat, yang wajib, yang sunnah, bahkan saya sudah sholat duha tiap hari 4 rakaat, saya sudah berdoa, ya Allah, yang di langit turunkan, yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, yang haram halalkan. Ada doa seperti ini? Tidak ada. Apa yang terjadi dengan umat Islam kalau sudah sholat duha? Saya sholat duha supaya rezekinya lancar. Sampai mengatakan kalau yang haram halalkan. Adakah yang haram bisa menjadi halal? Ini nggak ada, sebenarnya nggak ada hadis seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan kebanyakan umat Islam di Indonesia? Saya rajin sholat duha, kata Pak Kiai, supaya rezekinya lancar. Kamu sholat untuk Allah atau untuk dunia? Apa untuk harta? Lalu bagaimana harta akan barokah? Harta barokah bukan karena berapa jumlahnya, harta barokah bukan karena berapa banyaknya. Harta barokah adalah harta yang kita jadikan dengan cara yang baik, mencari dengan cara yang halal, mendapatkan dengan cara yang halal, kita gunakan untuk yang halal, dan kita nikmati dengan cara yang halal untuk ketaatan kepada Allah. Itulah harta yang barokah. Insya Allah suci harta kita, suci jiwa kita, bersih, kita akan datang menemui Allah dengan Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka akan ridha kepada ketetapan Allah. Harta bukan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, Allah menggambarkan kepada kita, tidak setiap umat Islam akan diberi harta yang sama. Walaupun pekerjaannya sama, walaupun bakatnya sama, kedudukannya sama, jabatannya sama, tapi belum tentu sama dengan rezekinya. Kenapa seperti ini? Allah gambarkan dalam surat Al-Hadid, surat 57, ayat ke-23 dan ayat ke-24. Bukan Al-Hadid, surat 42, surat Asy-Syura, ayat ke-26 dan 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan Allah akan menambahkan pahala dari karunia-Nya. Wal-kafirina lahum, dan bagi orang-orang kafir doa-doa mereka itu illa fi dhalal, melainkan sebuah kesesatan. Gak ada gunanya doanya orang kafir. Tapi orang beriman dan beramal saleh, Allah janjikan dikabulkan doanya. Tapi maaf, yang namanya pengabulan doa hak Allah, bukan menurut kita. Jangan dianggap ayat ini kalau gitu, kalau saya sudah beriman, beramal saleh, ibadahnya bagus, tiap saya minta dikasih dong. Tidak. Karena permintaan itu jangan harus selalu dibayangkan dengan harta. Tidak. Maka apa jawaban Allah? Kenapa tidak setiap doa dikabulkan oleh Allah? Di ayat 27-nya, walau basatallahu, sekiranya Allah melapangkan li'ibadihi, kepada hamba-hambanya rizki, setiap diminta, ya Allah aku minta ini, dikasih, aku minta, dikasih, aku minta, dikasih, la baghaw fil ardi jami',
niscaya banyak manusia di muka bumi ini akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadari man yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rizki kepada hambanya itu sesuai dengan siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Rizki tiap manusia itu sudah diatur. Yang terpenting berapapun rizki yang Allah berikan kepada kita, jadikan rizki ini halalan thayyiban mubarakan. Jadikan rizki ini bermanfaat untuk hidup dunia kita, mengantarkan akhirat kita. Karena gak ada nilainya harta melimpah ruah kalau tidak dapat rahmat dan barakah Allah. Gak ada gunanya kekayaan melimpah ruah kalau tidak punya iman dan takwa. Demi Allah, orang-orang kufar diberi oleh Allah begitu banyak rizki, tapi rizkinya tidak akan membantu sedikit pun dari azab neraka. Sampai Allah gambarkan dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbalu min ahadin min al-ardi dhahaban wa lam iftada bih. Bayangkan ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak bersyukuri dan mengikuti aturan Allah, jika sekiranya mereka hendak menebus dirinya dari kesalahan dan dosa-dosanya, walaupun ditebus dengan mil'ul ardi zahaban wa bitadabi, menebus seluruh kesalahannya dengan emas sepenuh bumi, gak bakal diterima tebusan itu. Bayangkan Bapak Ibu, ini ayat sepertinya begitu dahsyat, gak masuk akal bagi kita. Mungkinkah akan ada emas segede bumi? Dan mungkin, tapi kalau Allah mampu menghendaki, Allah menghendaki mampu bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah mudah. Ayat ini yang Allah gambarkan kepada kita, jangan kita terlalu begitu rakus dengan dunia, memikirkan dunia, jangan, kata Allah. Orang yang hanya mementingkan dunia, lalu mati dalam keadaan kafir kepada Allah, lalu dia dalam keadaan kekafirannya mati, walaupun hartanya sebanyak apapun di muka bumi, sampai digambarkan segede bumi ada emas, digunakan menebus kesalahan dan dosanya, diterima atau tidak? La, walaupun untuk menebusnya nggak diterima. Walahum azabun alim. Bagi mereka Allah telah sediakan azab yang sedih, azab yang pedih, azab yang dahsyat. Wamalahum yansurun, dan mereka tidak akan dapat pertolongan. Satu dunia jadi emas dan diterima. Bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang bagaimana Freeport digali. Sudah berapa kekayaan triliun dolar yang dikeruk. Walaupun rakyat kecil barangkali tetap kecil, penduduk di sana tetap miskin. Orang-orang mengeruk kekayaan bertriliun-triliun dolar. Apakah habis emas di sana? Tidak. Itu belum ada apa-apanya. Kata Allah sepenuh bumi. Bahkan ada yang lebih dahsyat dari ini. Hartamu tidak ada gunanya. Di surat 5 ayat yang ke-36 dan 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah itu, law annama fil ardi jami'a, sekiranya aku sediakan baginya kekayaan seluruh bumi dan seisinya, wa mithlahu ma'hu, lalu kami tambahkan lagi untuknya satu bumi dan semisalnya. Jadi ayat ini menggambarkan dua bumi digunakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Orang kafir itu hendak menebus salah dan dosanya dengan dua kekayaan dua dunia. Ma tuqbila minhum, gak diterima tebusan itu. Walahum azabun syadid, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun alim, Allah sediakan baginya azab yang dahsyat, yang keras. Lalu apakah mereka akan ditolong? Di ayat 37-nya Allah jelaskan, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin sekali agar Allah keluarkan mereka dari neraka, tapi sekali-kali Allah tidak pernah akan keluarkan mereka dari neraka. Sebab Allah telah sediakan mereka azab yang sangat kekal. Walahum azabun muqim, Allah telah sediakan bagi mereka azab yang kekal. Apa artinya dunia? Demi Allah gak ada nilainya, demi Allah gak ada artinya. Maka siapa yang ingin hartanya bersih, jiwanya suci,
Mari miliki di dalam diri kita ketaatan, kesabaran dalam menerima ketetapan Allah. Allah tidak melihat harta kekayaan kita, Allah tidak melihat aksesoris dan dandanan tubuh kita. Yang dilihat amal ibadah dan keikhlasan hati kita. Sebagaimana yang Allah firman Rasulullah sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat kekayaan yang kamu miliki, kedudukan, pangkat, jabatan yang tersanding di dalam dirimu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, kamu akan dicatat oleh Allah tentang bagaimana keikhlasan hatimu dan bagaimana amal ibadahmu. Semoga akhir saya diberi waktu sampai jam berapa? 1. Sampai jam 1. Ada tanya jawab atau diteruskan? Diteruskan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya mengatakan dalam hadis ini bahwa hartamu tidak ada gunanya di sisi Allah kalau ketaatan tidak kamu raih. Pangkat, kedudukanmu, aksesorismu, pakaianmu gak dinilai oleh Allah kalau kamu tidak punya keikhlasan dalam hati. Maka harta bukan menjadi acuan suksesnya seseorang di muka bumi, bukan banyaknya harta yang dimilikinya. Karena Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, yaqulul abdi mali mali mali, kata Rasulullah. Seorang hamba senantiasa berkata, hartaku, 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 yang dicita-citakan, yang diimpikan, yang diinginkan, harta, harta, harta. Rasul jelaskan, innama lahu min malin min salat. Sesungguhnya harta-harta mereka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Hartamu yang mampu kamu makan, maka akan hilang kamu buang menjadi kotoran, musnah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa seseorang bisa makan? Kenapa seseorang nikmat makan? Kenapa seseorang membutuhkan makan? Allah tetapkan, qadarullah, kita makan, jadi kita makan. Maka kenapa seorang bisa nikmat makan? Demi Allah saya bersumpah, makan enak bukan karena harganya, bukan karena jenis makanannya, bukan karena di mana kamu makan. Buktinya, silakan seorang konglomerat yang biasa makan di hotel berbintang 5, yang boleh jadi makan 1 mangkok sup harganya 500.000 bagi mereka kecil. Bahkan minum kopi luwak dari kotoran luwak diminum, harganya 600.000 secangkir kecil. Silakan mereka bawa, maaf, tukang becak atau tukang burung ke hotel bintang 5, suruh nyeruput. Bahasa Jawa nyeruput apa ya? Meneguk. Jedot dengan bunyi yang dimakan. Begitu dilihat ternyata tahu 1 cangkir itu harganya 600.000, pingsan jangan-jangan. Mungkin dia berkata, mending saya mentahnya 50.000. Iya betul. Dia makan pisang semua yang besar yang harganya 200.000, mungkin gak bisa masuk di tenggorokan, mending mentahnya 20.000 saya ke warteg kenyang. Berarti yang namanya nikmat, enak itu bukan karena apa jenisnya, berapa harganya, karena apa? Kebiasaan. Orang yang terbiasa di tempat malu dia nikmat, suruh ke warteg dia udah jijik duluan. Orang yang biasa di warteg suruh warteg bintang 5 dia membayar duluan, gak mampu bayar. Kenikmatan itu bagaimana kebiasaan kita? Lalu karena ada lidah, siapa yang ngasih lidah? Coba kita gak punya lidah, bisa ngomong nikmat? Sampai Allah turunkan loh sebuah ayat, surat 90 ayat yang ke-8. Apa kata Allah? Lisanan wa syafatain. Apa bahasanya? Afwan, saya hilang. Surat 90 ayat yang ke-8. Alam naj'alahu. Alam yaj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah yang telah menciptakanmu 2 mata? Bukankah Allah yang telah memberikan kepadamu 1 lidah dan 2 bibir? Kenapa kita ngomong nikmat? Ini ada lidah, tanpa lidah gak ada nikmatnya. Itu yang kedua. Lalu kenapa nikmat? Karena sehat. Coba Bapak Ibu pernah sakit? Suatu ketika pesan tolong berikan makanan kesukaan saya yang paling nikmat, dikirimin makanan yang paling enak, apa katanya kita ngomong? Pahit.
Apa yang keempat? Kenapa orang nikmat makan? Karena hati tenang. Silakan Anda punya masalah, dikasih makanan enak, nggak mau makan. Kecuali orang yang punya kelainan, hati makin budak, makan makin doyan, itu beda. Yang kelima, kenapa kita nikmat? Ini faktor utama. Karena lapar. Betul apa tidak? Bapak ibu sudah kenyang, dikasih makanan yang paling Anda sukai, minum makan mau nggak? Nggak enak. Ini karena ini, maka kata Rasulullah, hartamu itu bisa kita makan. Begitu kita makan, kita buang jadi kotoran, habis. Bahkan ketika jadi kotoran, maaf, gak ada yang makan kecuali ayam dan sebangsanya. Bayangkan, kita makan yang enak-enak, telur ayam, daging ayam, dibuang jadi kotoran. Anda makan kotoran kita, dibuang jadi telur, kita makan. Subhanallah, gak usah sombonglah manusia. Gak ada apa-apanya, makan enak belum tentu terhormat di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, aula bisa, hartamu yang bisa kamu pakai, pakaian kita. Apa itu aksesoris pakaian? Baju, celana, perhiasan, cincin, arloji, dan seterusnya. Rumah, kendaraan. Fabla, suatu ketika rusak, ganti lagi yang baru. Au-a'ta, hartamu yang ketiga yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, itu yang menyucikan harta, itu yang menyucikan jiwa. Faqatana, itu yang kekal, kata Rasulullah. Lalu kemana selain harta yang tadi kita makan, kita pakai dan kita sedekahkan? Wa ma shiwa dzalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Selain dari tiga harta yang kita makan, kita pakai dan kita sedekahkan, nanti kalau kita mati kita tinggalkan, enggak dibawa. Ditinggal untuk siapa? Manusia, ahli waris. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, "Yatba'ul mayyitu thalathatun," kata Rasulullah. Wahai manusia, kelak kalau kalian ini mati, yang mengiringi jenazahmu ada tiga. Fayarji musnan wa yabqa wahid. Yang dua kembali, yang satu akan terus ikut. Siapa itu? Yatba'uhu maluhu ahluhu wa amaluhu. Yang mengiringi jenazahmu ketika kamu hendak dikubur, hartamu sebagian, keluargamu sebagian, dan seluruh amal ibadahmu. Fayarji musnan, yang dua kembali, harta kita, keluarga kita, saat kita ditanam di tempat yang rumah kita bukannya kayak apa di dunia, berapa rumah kita dikubur? Sama. Oh enggak, tapi saya di sana, saya di Memorial Park di sana, luasnya 1 hektar, ya tanahnya, kuburanmu tetap aja 1 meter kali 2 meter. Hanya itu gelap gulita, siapa yang bisa menerangi? Amaluhu wahid. Ya Allah, amaluhu, cuma satu yang bisa mengiringimu, menemanimu sampai mempertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah, amal ibadahmu. Silakan Bapak Ibu periksa sampai rumah nanti. Yang kita kumpulkan selama ini apa? Harta atau amal ibadah? Kalau kita kumpulkan harta, kita kumpulkan amal ibadah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, insya Allah harta kita akan barakah. Maka mohonlah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan Rasul pun memohon kepada Allah dalam setiap hari tidak pernah tinggalkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah dan Jabir bin Abdullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, aku mohon kepadamu ketakwaan, dan aku mohon kepadamu kecukupan. Rasul tidak minta kaya raya, Rasul hanya minta cukup. Semoga uraian yang singkat ini membawa barokah untuk kita, membawakan menambah ilmu kita, wawasan kita, dan meningkatkan amal ibadah kita. Semoga kita sanggup menyucikan diri kita dengan harta kita, menyucikan diri kita dalam rangka taat kepada Allah. Saya tutup sebuah ayat Al-Quran, surat 9, surat At-Taubah, ayat 24. Dalam ayat ini, Allah tidak melarang kita kaya, Allah tidak melarang kita usaha, Allah tidak melarang kita punya rumah, punya kendaraan, punya segala-galanya. Yang dilarang adalah satu. Mari kita lihat ayat ini. Qul, katakan kata Allah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakan wahai manusia, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, pasangan-pasanganmu, karib kerabatmu, keluargamu,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, bisnis, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah tinggal yang kamu bangun dengan megah, yang kamu suka dengan rumah itu. Ahabba ilaikum minallah, itu semua lebih kamu cintai daripada cintamu pada Allah. Wa Rasul, cintamu pada Rasul. Wa jihadin fi sabili, dan daripada cintamu dalam rangka jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah kata Rasul. Tunggulah kata Allah. Tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang azab Allah kepadamu. Datang keputusan Allah kepadamu. Kalau kita melupakan Allah gara-gara harta kekayaan dunia, tunggu. Maka dalam hadis pun, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Idza tabaya'tum bil 'ainah, idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian di dunia ini selalu berbisnis dan bisnisnya dengan cara yang tidak halal. Aina boleh jadi dengan cara riba, dengan cara korupsi, manipulasi, menipu, yang penting saya kaya, silakan. Kalau kamu itu lakukan, dan kamu ridho di belakang buntut-buntut sapi, maksudnya kamu sibuk dengan peternakan-peternakanmu, dengan usaha-usaha peternakanmu. Waradutum bizar'in, dan kamu ridho dengan tanaman-tanamanmu, tanaman yang kamu sukai sehingga menghasilkan dunia dan seisinya. Wa taraktumul jihad, lalu kamu meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kalau kita lalai untuk ibadah, gak mau taat kepada Allah gara-gara kekayaan, bisnis, dunia dan seisinya, Allah jelaskan dalam hadis ini melalui Rasulnya, sallallahu alaikum dzullan, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tidak, Allah akan cabut kehinaan itu sampai kalian semua kembali kepada din Allah, agama Allah, keikhlasan karena Allah. Insya Allah kalau kita lakukan ini, kita akan raih kemuliaan di sisi Allah. Bukan sekedar harta kita yang bersih, jiwa kita suci. Orang yang suci jiwanya pasti nanti kembali kepada Allah. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan radhi Allah hidup. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu beserta hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.